Oke, sistem informasi manajemen. Untuk pertemuan kali ini, kita di dalam slide ini ada data, informasi, dan sistem. Data, informasi, dan sistem ini menurut saya saling terkait. Judul kuliah kita juga sistem informasi manajemen. Sebelum ke sistem, kita harus tahu dulu kenapa sih ada sistem, kenapa sih ada ini, ada itu. Makanya kita runut dari awalnya. Nah, slide ini kita buat bersama tim teaching. Tim teaching sebelumnya adalah saya, Ibu Irna, dan Ibu Ellen. Kebetulan Ibu Irna sedang berkonsentrasi di mata kuliah yang lain, dan Ibu Ellen sedang berkonsentrasi di sekolah S3-nya. Jadi tinggal saya sendiri sama Ibu Omah yang baru. Oke, baik. Lanjut. Apa yang disebut dengan data? Ada yang tahu data itu apa? Data adalah ayo, apa yang dimaksud dengan data? Ya, kita brainstorming aja. Nggak usah takut salah. Yang kalian ketahui aja lah, yang teman-teman pernah dengar data, terus teman-teman menyimpulkan apa data itu. Informasi, Pak. Menurut Rahmadan itu informasi. Oke. Apalagi ada yang lain pendapatnya? Informasi yang udah diolah. Informasi yang sudah diolah. Oke, ada lagi yang lain? Representasi objek dan kejadian, Pak. Nah, menurut Jati itu representasi objek dan kejadian. Ada lagi yang lain? Data itu berupa fakta, rinci, dan belum diolah. Sekumpulan keterangan. Fakta, rinci, dan belum diolah. Oke, fakta ya. Sebuah fakta itu adalah data menurut Angelina. Yang lain? Kejadian yang disimpan. Kejadian yang disimpan. Oke. Jadi ada kejadian, terus disimpan. Nah, itu adalah data. Apapun ya kejadiannya ya. Apa lagi? Oke, kita lihat pengertian data menurut para ahli ya. Nah, ini menurut Loudon, Kenneth Loudon, dan Jane Loudon. Nanti bukunya akan saya share di Classroom. Nah, menurut Kenneth Loudon dan Jane Loudon, jadi data itu adalah, tadi sudah ada yang menyebutkan fakta mentah mewakili peristiwa yang terjadi atau lingkungan fisik dalam organisasi sebelum diatur dan disusun menjadi bentuk yang dapat dipahami dan digunakan penggunanya. Nah, jawaban teman-teman tadi sebenarnya tidak ada yang salah ya. Informasi bisa jadi data, bisa. Saya katakan informasi bisa jadi data, itu bisa. Informasi akan menjadi data untuk proses selanjutnya. Ya, nanti kita lihat di slide akan ada informasi yang menjadi data. Aliran fakta mentah mewakili peristiwa. Jadi kalau misalnya ada fakta mentah yang mewakili peristiwa. Contoh, fakta mentah itu misalnya banjir. Terus kalian foto tuh banjir, kemudian di tag lokasinya. Nah, itu mewakili peristiwa banjir. Oh, ada banjir yang terjadi atau lingkungan fisik dalam organisasi sebelum diatur dan disusun menjadi bentuk yang dapat dipahami dan digunakan penggunanya. Nah, yang dimaksud dengan diatur dan disusun menjadi bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh penggunanya itu adalah data tersebut kalau disusun misalnya banjir di Pangalengan, kemudian disusun di desa apa, RT apa, bla 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 dengan ketinggian sekian, bla bla bla. Nah, itu bisa menjadi informasi. Tetapi kalau misalnya belum disusun menjadi bentuk yang dipahami, nah itu baru dikatakan sebagai data ya. Oke, itu ya. Kemudian yang lain menurut Heikki Topi dan Hofer, jadi data itu adalah representasi objek dan kejadian yang disimpan. Tadi ada juga yang jawab kejadian yang disimpan, yang memiliki arti dan kepentingan bagi lingkungan penggunanya.
Nah, contoh data akan seperti ini. Baker Kenneth 324917628. Doyle John E 4761932448. Ini adalah data ya, ini data. Kemudian sekarang masuk ke informasi. Nah, apa itu informasi menurut teman-teman? Pendapatnya gimana tentang informasi? Data yang telah diproses. Data yang telah diproses, data yang telah diproses. Oke, terus ada lagi? Hasil dari pengolahan data. Hasil dari pengolahan data. Oke, ada lagi? Yang lain? Untuk Hasil pengolahan. menambah Untuk penggunanya. apa, Laura? Untuk menambah pengetahuan penggunanya. Untuk menambah pengetahuan penggunanya. Itu informasi. Oke, apa lagi? Ada pendapat lain? Informasi adalah data yang diolah tadi, berguna untuk penggunanya. Apalagi? Oke, kita bedah lagi menurut ahlinya ya. Nah, menurut Laudon sama Jen, ya, informasi itu adalah data yang telah dibentuk. Kalau tadi datanya masih mentah gitu ya, kita juga belum tahu apa maksudnya. Yang jelas ada kata-kata seperti nama dan NIM gitu ya, tapi itu belum jelas apakah itu benar kata nama atau NIM. Nah, kalau informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi format dan wujud yang berguna dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi harus dibentuk dulu nih data yang tadi menjadi format dan wujud yang berguna dan bermanfaat bagi penggunanya. Harus memiliki manfaat gitu. Itu informasi. Kemudian menurut Hover dan Topi, data yang telah diproses menggunakan cara tertentu untuk meningkatkan pengetahuan penggunanya. Tadi juga ada yang jawab ini. Ya. Oke, lanjut. Menurut orang lain, ini ahli-ahli yang lain, data yang telah diproses sedemikian rupa meningkatkan pengetahuan. Ini menurut Faden. Menurut Faden itu lebih diutamakan ke meningkatkan pengetahuan seseorang. Kemudian menurut Dapis itu lebih ke bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ini menurut Dapis. Menurut Edi Sutanta itu adalah hasil pengolahan data yang menjadi bentuk atau sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dasar. Kegunaan dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung atau tidak langsung pada saat mendatang. Ini menurut para ahli informasi itu apa sih? Ini pemahamannya. Contoh informasi. Nah, kalau tadi kan tidak ada ini ya, tidak ada headernya name, ID, major, GPA gitu ya. Kalau tadi cuma Baker, Kenneth, Doyle, John. Ini 3244. Nah, sekarang lebih berguna lagi. Oh, ternyata itu nama, oh ternyata itu ID-nya gitu. Oh, ternyata itu jurusannya, oh ternyata ini adalah IPK-nya. Ini adalah sebuah informasi dalam bentuk tabel. Kemudian ada lagi ini informasi dalam bentuk pie ya. Dan satu lagi ini bentuk informasi dalam bentuk grafik. Kita lihat. Nah, kalau yang tadi, yang data itu tidak ada metadatanya. Nah, sekarang yang metadata itu apa sih? Nah, metadata adalah ini. Name, ID, major, sama GPA. Itu namanya metadata. Lalu metadata itu apa? Metadata adalah, sebelum ke metadata, ciri-ciri tampilan data dulu nih. Fokus pada penyajian fakta, ya tadi ya sudah. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel. Tadi bentuk tabel juga, cuma nggak ada metadatanya. Berisi data detail bukan dalam bentuk rangkuman, bukan rangkuman juga. Terdapat metadata. Ada metadata. Metadata itu apa? Nah, metadata itu adalah seperti ini ya. Ada
siapa, kemudian tahun berapa, ratingnya, labelnya, ya. Ada seperti itu. Itulah yang disebut dengan metadata. Metadata adalah data yang mendeskripsikan properti atau karakteristik dari data. Dapat berupa nama, tipe data, dan ukuran. Itu menurut Hover dan Topi. Kemudian ini ciri tampilan informasi. Fokus pada tampilan data. Jadi kalau kita lihat tadi contoh informasi itu ada fokusnya pada tampilan data, kemudian mendorong mata untuk membandingkan seberapa bagian data secara langsung, membandingkan data yang lain. Terintegrasi dengan deskripsi statistik dan verbal. Biasanya ada statistiknya, bahwa misalnya nilainya si ini lebih besar daripada si A. Nah, itu kan sudah menjadi. Halo, sorry, mohon maaf. Kayaknya jaringannya agak terganggu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Tadi sempat putus dulu ya. Nah, contoh informasi seperti ini. Ini pada saat pemilihan presiden 2014 ya. Ini seperti ini. Ada data yang dibandingkan antara pemilih A dengan pemilih B. Di situ kita lihat fokus pada tampilan data. Nah, tampilan datanya ada angka, ada warna gitu ya. Kemudian mendorong mata untuk membandingkan, jelas ini untuk membandingkan, terintegrasi dengan deskripsi statistiknya. Nah, itu kan statistiknya ada sekian suara dan sekian suara. Gitu ya. Itu untuk informasi. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengolah data menjadi informasi itu bagaimana sih? Tadi kan sudah di awal sudah ada data. Data itu adalah fakta. Kemudian bisa diolah menjadi informasi. Bagaimana caranya data bisa diolah menjadi informasi? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Bagaimana data tersebut bisa menjadi informasi? Dari fakta menjadi informasi. Harus digimanain? Adanya pengumpulan data, terus adanya untuk menjadi informasi kayak gitu, Pak. Jadi harus ada pengumpulan data sama identifikasi masalah. Ya. Oke. Pengumpulan data ada identifikasi masalah. Oke, identifikasi masalah ini adalah sebuah apa? Jadinya. Identifikasi nih masalahnya. Nah, itu sebuah apa? Disebutnya identifikasi masalah itu masuknya ke dalam kegiatan apa? Penelitian, Pak. Klasifikasi. Klasifikasi. Oke, itu secara detailnya itu ya. Nah, gini nih, kita contohkan kita mau memasak telur ya. Datanya adalah telur yang bulat, ya kan? Telur butiran. Habis itu butiran telurnya kita pecahkan ke dalam mangkok, ya. Nah, sehingga nanti menjadi telur dadar misalnya. Nah, dari telur yang bulat-bulat itu menjadi telur dadar kita anggap telur dadarnya adalah informasi, datanya adalah telur yang bulat. Nah, di antara telur bulat dengan telur dadar, di tengah-tengahnya itu ada apa disebutnya? Proses. Proses ya. Jadi tadi identifikasi, terus klasifikasi, dan yang lainnya itu termasuk ke dalam proses ya. Jadi untuk menjadikan data menjadi informasi itu dibutuhkan sebuah proses ya. Itu tadi saya gambarkan secara ini aja lah ya, di dalam rumah kita. Gitu. Nah, jadi ada inputnya, ada prosesnya, kemudian outputnya. Inputnya berupa apa? Ya berupa data gitu ya, kemudian diproses menjadi informasi. Inputnya ya tadi ada telur bulat, diprosesnya
ada yang dikocok, kemudian digoreng, ya, dan sebagainya, menjadilah telur dadar. Datanya misalnya adalah data kecepatan angin, bla 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 dan sebagainya, prosesnya sehingga informasinya akan terjadi hujan, bla bla bla. Nah, itu kerjaannya BMKG, kayak gitu ya. Contoh pengolahan data menjadi informasi. Lalu proses itu apa sih? Ada yang tahu proses itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah, terus apa lagi? Langkah-langkah, urutan. Langkah-langkah, urutan, apa lagi? Identifikasi juga bisa ya disebut proses. Oke, jadi kalau secara umum pengertian proses adalah manipulasi data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lebih memiliki nilai manfaat. Jadi ada goalnya untuk melakukan sebuah proses tertentu gitu ya. Memanipulasi data ini terkadang kita untuk di era sekarang memanipulasi data itu dikatakan sebagai kalimat negatif ya, padahal sebenarnya memanipulasi data itu bukan berarti merubah data ya, tetapi menggabungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi nilai dalam pemahaman ini manipulasi data di sini adalah bersifat kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jadi proses adalah sekali lagi manipulasi data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi, ada tujuannya. Manipulasi data bertujuan untuk menghasilkan informasi yang memiliki nilai manfaat. Nah, ini pada konteks tertentu tampilan data sudah dianggap sebagai informasi ya. Ini contohnya kalau data sudah dianggap sebagai informasi. Ini trade-off-nya. Contoh. Jadi sebelum masuk ke slide selanjutnya, informasi itu bersifatnya subjektif atau kontekstual, tergantung dari orang ya. Orang butuhnya informasi apa sih? Mungkin saya dengan teman-teman akan menanggapi hal yang berbeda mengenai data misalnya yang terjangkit COVID gitu. Karena data itu subjektif. Mungkin teman-teman akan melihat dari sisi, wah banyak sekali yang terjangkit COVID. Kalau saya sih informasinya, alhamdulillah yang sembuhnya banyak juga. Itu yang disebut dengan informasi itu subjektif tergantung orangnya. Oke, kita lihat contoh kasus pertama. Ya, nanti tolong teman-teman jawab pertanyaan yang ada di sini. Perhatikan pertanyaannya. Nanti akan saya kasih sebuah tampilan, apakah itu termasuk informasi atau data. Coba tolong teman-teman jawab saja. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin tahu umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Jadi, diingat sekali lagi, saya ingin tahu umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Kemudian, akan ada tampilan seperti ini. Pertanyaannya, ini termasuk data atau informasi dari pertanyaan yang sebelumnya saya munculkan? Data, Pak. Data. Semuanya bilang data ini ya. Oke, kita lihat lagi. Saya ingin tahu umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Coba baca baik-baik. Tujuannya. Saya ingin tahu umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Kemudian ada tampilan penonton pertandingan basket seperti ini. Nah, ini disebutnya data atau informasi? Kalau menurut saya informasi. Informasi, Pak. Soalnya Kenapa? enggak itu. Setiap Karena orang. sudah diolah gitu komplit. Nah, sudah sesuai dengan tujuannya ya. Sudah ada maksudnya.
sudah sesuai dengan keinginan, sudah cukup untuk memenuhi pertanyaan yang ini. Saya ingin tahu umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Begitu ada tampilan seperti ini, oh ini sudah menjadi informasi karena penontonnya sudah ada umurnya, setiap penontonnya sudah ada umurnya. Jadi ini termasuk sebuah informasi, bukan data lagi ya, karena sudah berguna bagi pembacanya atau sudah memenuhi tujuannya atau sudah mendapatkan nilai manfaatnya. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah umur setiap orang yang menonton pertandingan basket. Di sini sudah terdapat umur yang menonton pertandingan basket. Itu contoh data yang langsung menjadi informasi, tergantung dari kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, berarti sudah menjadi informasi bagi pengguna tersebut. Nilai manfaatnya sudah didapatkan, umur setiap penonton. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Coba nanti setelah ini saya akan tampilkan kembali data apakah menjadi sebuah data atau informasi ya. Saya ingin tahu usia rata-rata penonton pertandingan basket berdasarkan gender. Ini pertanyaannya diperhatikan baik-baik. Saya ingin tahu usia rata-rata penonton pertandingan basket berdasarkan gender. Kalau kita lihat, nah, apakah ini disebut data atau informasi? Data. Pertanyaan yang ini. Data, Pak. Data ya. Pak. Data. Kenapa disebut data? Karena itu baru Karena pertanyaan belum ada rata-rata. Pak. Belum terpenuhi kebutuhannya ya. Yang ditanyakan adalah rata-rata umur setiap gender. Sementara tampilan ini adalah umur setiap penontonnya ya. Tidak ada itu rata-ratanya, sehingga ini masih dikatakan sebagai data. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham antara data dan informasi ya. Jadi ini perlu ada proses dulu, bisa diolah sehingga menjadi atau bisa terjawab dari pertanyaan yang ini. Oke, bisa membedakan ya data sama informasi teman-teman? bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Kalau dia terpenuhi, berarti itu sebuah informasi. Tapi kalau belum terpenuhi, oh berarti masih data. Itu aja. Ya. Ini data, benar. Karena masih harus diolah. Betul. Kemudian ada ciri-ciri informasi yang berkualitas. Jadi informasi itu ternyata ada kualitasnya juga ya. Nah, mungkin berita-berita yang beredar saat-saat ini kayak hoax itu, nah berarti untuk berita-berita yang hoax itu berarti informasinya tidak berkualitas. Dari sisi apa? Nah, di sini ada relevan, ada komplit, akurat, current, sama economical. Yang pertama adalah relevan. Apa itu relevan? Informasi harus langsung menjawab atau berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi. Jadi kalau tidak relevan, berarti bukan informasi yang berkualitas. Kemudian akurat, ya, tingkat atau derajat kebenaran dan menentukan keandalan atau reliabilitas informasi. Informasi yang salah dapat mengakibatkan pembuatan keputusan yang fatal. Dia harus hati-hati mendengar informasi, jangan langsung percaya, harus dicek dulu kebenarannya. Kemudian, nah ini menurut Dapis ada sumber kesalahan. Yang pertama adalah metode pengukuran atau pengumpulan data yang salah. Nah, kalau misalnya sudah menyangkut ke metode pengukuran, berarti mencari informasi ini berdasarkan penelitian dan analisa ya. Kedua, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar, terdapat data hilang atau tidak terolah, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data, kesalahan dalam prosedur pengolahan. Ini menjadikan informasinya tidak akurat. Kemudian economical. Economical ini adalah biaya untuk mendapatkan informasi yang harus dihitung sebagai salah satu elemen biaya produksi. Jadi untuk mendapatkan informasi di zaman sekarang mungkin butuh biaya ya.
biaya lah. Biaya informasi meliputi biaya perangkat keras untuk mengolahnya, biaya analisis, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, dan biaya operasional. Kemudian informasi yang berkualitas itu adalah komplit. Jadi yang selanjutnya, penyajian informasi harus lengkap. Informasi yang disajikan secara parsial bisa jadi lebih buruk daripada tidak ada informasi sama sekali. Nah, itu ciri-ciri kualitas informasi. Kemudian selanjutnya adalah current. Current itu adalah keputusan dibuat berdasarkan informasi terbaru, sehingga harus selalu dilakukan pengecekan ulang. Jangan sampai nih, ada seperti ini. Dulu mah ada harga bakso cuman Rp3.000. Dulu mah harga bakso Rp3.000 per mangkok. Dulu teh kapan ya? Dulu teh tahun 90-an, tahun 80-an, iya memang harga 3.000. Sekarang kan nggak bisa. Nah, itu yang termasuk current, ya. Harus dicek lagi berapa harga bakso semangkok sekarang. Kemudian, apa yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi? Nah, kalau tadi dilihat dari bagaimana caranya data itu menjadi informasi, di situ ada input, proses, dan output. Nah, sebagai input apa? Data. Kemudian untuk prosesnya, proses. Kemudian satu lagi ada outputnya adalah informasi. Nah, sekarang apa yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi? Atau boleh dikatakan apa yang digunakan untuk proses dari data menjadi informasi? Kira-kira apa? Kalau tadi untuk menghitung rata-rata penonton pakai apa? Kira-kira? Kalkulator. Kalkulator bisa. Apalagi? Pakai software bisa? Bisa. Software ya. Tentunya software itu ya kalau nggak bisa berjalan sendiri juga ya. Pasti dia butuh komputer yang kayak gitu ya. Butuh alat. Nah, jadi apa saja yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi? Kita lihat di sini ada sebuah sound system. Teman-teman pernah dengar sound system itu apa? Nah, ya. Pengeras suara gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada di sini yang jadi penyanyi, ada nggak yang suka nyanyi? Angelina. Ada Jay. Angelina suka nyanyi? Atau Lubna? Atau Nadila? Atau Erika? Suka nyanyi di hajatan atau di mana lah? Di hajatan. Suka nyanyi semua. Suka nyanyi semua, alhamdulillah. Di mana nih suka nyanyinya? Di kamar mandi? Di toilet? Janganlah di toilet. Nah, kalau misalnya suka nyanyi di banyak orang nih misalnya, perlu nggak sound system? Perlu. Buat apa? Buat pengeras suara. Biar apa suaranya? Biar suara kedengeran. Nah, biar kedengaran. Kalau nggak pakai sound system gimana tuh? Kedengaran tapi kecil mungkin. Nah, kedengaran tapi kecil. Terus nggak kelihatan kalau ada cengkok-cengkok dangdutnya. Nggak kedengeran ya, karena terlalu kecil suaranya. Kalau dangdut ya. Ya, gitu ya. Kalau TikTokan misalnya nggak pakai sistem kamera yang bagus, nanti kotak-kotak gambarnya ya, kalau diupload ke YouTube. Nah, itu kan jadi informasi yang salah gitu ya. Gitu ya. Kalau di sound system, berarti kalau di sound system itu ada sebuah komponen yang membangun sound system tersebut. Di mana di sini ada inputan. Inputannya kira-kira dari mana nih? Inputannya dari sini ya, dari receiver. Kalau nyanyi kan ada mic tuh. Nah, mic itu disebutnya adalah receiver penerima suara. Kalau saya bilang A, kalau nggak pakai sound system, nggak mungkin suara saya bisa sampai ke teman-teman semua.
Tetapi di dalam sebuah alat ada yang namanya sound system, kemudian sound system itu dikuatkan dengan amplifier, amplifier kemudian suaranya distabilkan dengan equalizer sehingga outputnya akan keluar melalui speaker. Nah, speaker itu bisa saya sebar ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia kayak gitu ya. Teman-teman juga kalau nyanyi, misalnya nyanyi apa nih yang sekarang lagi populer ya? Nyanyi apa ya? Lagu apa ya? Teman-teman suka mengcover lagu mungkin? Lagu apa yang suka di-cover untuk saat ini? Ini senyum-senyum semua. Nggak pernah nyanyi lagu? Nggak pernah nyanyi gitu ini? Sekarang mah nggak pernah nyanyi, Pak. Main TikTok terus, Pak. Nah, jadi misalnya kalau kita menyanyikan sebuah lagu, ble, lalalala gitu ya, misalnya. Nah, masuk ke sound system, dikuatkan, amplifier dibesarkan sehingga bisa terdengar. Bukan cuma di rumah kita aja, misalnya. Seluruh warga yang dekat rumah teman-teman mendengar suara kita. Nah, itulah fungsi dari sound system. Kalau kita kategorikan sound system itu ada apa aja, ya. Sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, tadi ya, ada penerima, ada penguat sinyal dan sebagainya, kemudian ada outputnya di sini. Ada alat speaker juga, ada komponen speaker. Nah, jadi sistem ya. Kalau dibalik apa yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi? Tadi ada proses. Proses itu apa saja sih untuk menghasilkan informasi? Ada sistem. Ya. Sistem itu apa? Sistem terdiri dari beberapa komponen. Ini komponen sound system, tujuannya adalah mereproduksi musik dan suara biar lebih besar suaranya, biar lebih terdengar. Sistem memiliki tujuan pasti ya. Nah, di situ ada input 1, input 2, input 3, kemudian ada proses dan ada output. Sistem memiliki cara kerja. Kalau tadi sistem memiliki tujuan, sistem terdiri dari komponen, memiliki tujuan, kemudian sistem juga memiliki cara kerja. Jadi sistem adalah sekumpulan komponen, tadi awalnya ada komponen ya, yang bekerja bersama-sama, ada kerjanya untuk mencapai tujuan dengan cara menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Itu menurut Evios. Sistem menurut Evios. Elemen membentuk karakteristik sistem. Di situ ada tujuan, ada masukan, ada keluaran, ada mekanisme pengendalian, ada umpan balik, ada batas, ada lingkungan, ada komponen, ada antarmuka komponen. Itu menurut Edisi Tanta dan Abdul Qadir dalam bukunya ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kontrol, menjaga agar proses dalam sistem berlangsung secara normal, sesuai dengan peran dan fungsinya. Tadi ada feedback. Feedback adalah diperlukan untuk bagian kendali untuk ngecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem. Ada penyimpangan enggak? Nah, kemudian yang selanjutnya mempunyai batas, boundaries, pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Kemudian ada environment. Segala sesuatu di luar sistem berpengaruh terhadap operasional sistem, baik pengaruh merugikan ataupun menguntungkan. Nah, environment itu kalau dalam sistem pesawat mungkin cuaca gitu ya, hujan, angin, itu environment. Kemudian selanjutnya ada komponen. Komponen tadi ya. Kemudian lanjut ke interface. Apa sih interface? Hal atau media yang memungkinkan antar komponen dalam sistem untuk saling berinteraksi. Contohnya interaksi antara kamera dengan layar. Itu ada interaksi. Kalau saya bilang A, nanti di layar juga akan bilang A. Atau misalnya saya melakukan gerakan dadah begini, di kamera juga akan ada dadah begini. Itu interface. Ada interaksi. Nah, ini siklus informasi.
siklus informasi. Ya. Pengolahan data menjadi informasi dan pemakaian informasi untuk pengambilan keputusan hingga akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Nah, pertama itu adalah datanya ditangkap. Setelah ditangkap, data itu menjadikan sebuah masukan, masuk ke proses. Nah, di proses ini ada berhubungan dengan basis data. Basis data itu mungkin kalau misalnya kita mau membandingkan sesuatu terhadap data yang lalu, ini butuh basis data dalam proses. Sehingga akan menghasilkan informasi, informasi itu diteruskan ke penerima, kemudian penerima itu mengambil tindakan atas informasi yang diterima, dan hasil tindakan itu seperti apa hasilnya, itu akan menjadi tangkapan data lagi, dan menjadi masukan lagi. Terus aja seperti itu, muter gitu ya. Kayak mungkin kalian atau teman-teman kalau misalnya history di Google Search-nya itu tidak dihapus, misalnya teman-teman sering mencari kata kopi misalnya. Nah, begitu kalian teman-teman ngeklik kalimat kopi itu atau huruf K saja, nah biasanya di search itu akan tampil kopi misalnya. Karena teman-teman mungkin sering mencari keyword kopi, kayak gitulah ya. Untuk di prosesnya. Selanjutnya ada contoh data. Bagian staf penggajian, tabel berikut adalah merupakan data. Di situ ada tabel daftar kehadiran. Ini contoh-contoh datanya ya. Ada NIP, tanggal, jam datang, jam pulang. NIP-nya berapa, bla bla bla. Ini adalah sebuah data, kemudian diolah menjadi informasi kayak gini ya. Setelah proses ditambahkan dengan sakit dan izin, maka bentuknya seperti ini. Data presensi pegawai periode 1 sampai 30 November tahun 98, contohnya gitulah ya. NIP sekian, masuknya 20, terlambatnya 1 kali. NIP sekian, masuknya 18, alfanya 2 kali, dan sebagainya. Informasi yang ini itu akan digunakan untuk menentukan uang, kehadiran, dan bahan untuk mengukur kinerja pegawai. Nah, ini akan menentukan berapa besarnya gaji dari pegawai tersebut. Dilihat dari sini. Nah, itu yang dimaksud dengan keputusan. Keputusan. Data ini pasti akan disimpan nanti untuk bulan Desembernya, akan dibandingkan, sehingga nanti di Januari kita akan kategorikan pegawai mana nih yang paling banyak terlambat, kan bisa seperti itu. Itu berhubungan lagi misalnya dengan pengambilan keputusan untuk kenaikan jabatan dan sebagainya. Oke, lanjut ke sistem informasi. Sebelum dilanjut, apakah ada yang ditanyakan kembali? Sebelum lanjut, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Apakah sudah jelas data itu apa? Informasi itu apa? Kemudian tadi ada proses, ada sistem juga, ya. Sudah jelas? Ya, silakan. Ya, silakan Nadia. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nadia? Sudah, Pak, cukup jelas. Oke, kita lanjut ya. Sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Tadi sistemnya udah, kemudian informasi. Di sini balik lagi kita contohkan sebuah sound system. Di situ ada input, ada proses, dan menghasilkan informasi. Jadi, sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama dalam memproses data menjadi informasi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan. Kalau tadi sistem apa? Kalau tadi sistem apa ya? Sekumpulan komponen yang bekerja bersama-sama. Udah sampai situ aja. Yang memiliki tujuan dan cara kerja. Memiliki tujuan dan cara kerja. Nah ya, kalau di sistem informasi
itu adalah komponen yang saling bekerja sama dalam memproses data menjadi informasi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan. Hampir sama, cuma mungkin ada perbedaan tadi ya. Itu menurut FIOS, ya, sistem informasi. Kemudian ada lagi menurut Edi Sutanta, sistem informasi manajemen. Sekarang ada manajemennya. Apa itu sistem informasi manajemen? Jadi sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem. Jadi ada sistem yang besar terdiri dari subsistem. Subsistem itu berarti ada komponen-komponen juga di dalamnya yang saling bekerja sama, tetap subsistemnya bekerja sama dengan cara tertentu. Ini ada cara, ada metode untuk melakukan fungsi pengolahan data. Jadi untuk melakukan apa nih subsistem ini untuk pengolahan data dengan menerima input, ada inputan, mengolahnya itu berarti masuk ke proses. Di dalam proses juga pasti ada sistem cara kerja dan sebagainya. Dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, informasi itu tampilan gitu ya, atau apapun lah, sebagai dasar pengambilan keputusan yang mendukung kegiatan operasional. Kalau yang tadi ya informasi biasanya lebih ke output saja. Nah kalau di sini, di SIM ini, informasi apa? Informasi yang sebagai dasar pengambilan keputusan yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, manajerial, dan strategi organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada pemberdayaan sumber daya, gitu ya. Kemudian ada hubungannya dengan kegiatan di perusahaan, manajerial, dan strategis. Itu yang dimaksud dengan SIM, ya, menurut Edi Sutanta. Ini jadi lebih lengkap SIM itu ya, lebih lengkap. Itu menurut Edi Sutanta. Nah, ini kemampuan utama SIM itu melakukan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, tentunya menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang mudah, akurat, dan cepat, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Mungkin kalau untuk yang sekarang contoh komponennya adalah hard disk. Hard disknya yang dulunya HDD sekarang jadi SSD ya. Kapasitas besar tapi mudah diakses. Kalau yang HDD itu kapasitas besar agak susah diakses. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Ini masuk ke biaya juga ya. Yang tadinya saya akan menginformasikan ke saudara saya yang ada di Jerman harus menggunakan SLI 001 dengan biaya per menitnya misalnya 3.000. Berarti 1 menit 3.000, kalau ngobrolnya 5 menit dikaliin aja ya. Nah, sekarang cukup dengan WA. Nah, itu bisa lebih cepat dan murah. Kemudian kan meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang yang bekerja dalam kelompok suatu tempat atau beberapa lokasi. Ya, mungkin di saat pandemi ini kenapa ada classroom, kenapa ada Zoom, kenapa ada yang lain gitu. Ini mungkin bisa masuk ke dalam kategori yang meningkatkan efektivitas ini. Kemudian mengoptimasikan proses bisnis yang dilakukan secara manual. Kalau manual, oh ternyata lama, proses ini bisa dihilangkan, ternyata ya diotomatisasikan saja nih pakai alat gitu. Kayak gitu. Kemudian komponen sistem informasi, ya. Di situ ada perangkat, ada orang dulu, ada orang komponennya. Ada perangkat keras ini contohnya bisa komputer, bisa printer, atau apapun itu. Kemudian ada perangkat lunak kalau misalnya kita mau mengolah rata-rata berarti kita butuh Microsoft Excel misalnya. Ada prosedur itu misalnya apa sih yang harus dirata-ratakan, dari mana sampai kemana, periode mana kemana, itu prosedur. Kemudian ada jaringan dan komunikasi, tentunya kita membutuhkan sebuah jaringan. Dan komunikasi itu ya bisa aja komunikasi antar perangkat keras gitu ya, ataupun dengan jaringan komputer yang lain. Kemudian ada basis data, ada database-nya nggak, ada datanya nggak, itu adalah komponen sistem informasi. Oke,
orang, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, dan basis data. Menurut saya ini mudah diingat ya. Nah, sekarang perangkat keras hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang fisik, alatnya berbentuk nyata, bisa dipegang, kelihatan, laptop bisa dipegang, bisa. Nanti itu termasuk kelompok perangkat keras ya. Berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi yang bekerja berdasarkan perintah. Jadi kalau si komputer ini tidak saya perintahkan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan perintah tersebut. Nah, perintah itu bisa berawal dari saya yang depan laptopnya, atau misalnya saya dari luar kota, laptopnya nyala, saya remote juga bisa ya. Yang penting ada perintah. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Jadi software collective term for computer program which are set instruction to computer hardware. Jadi nyambung ya dengan hardware-nya. Tapi berupa program, tidak bisa disentuh. Kemudian ada prosedur. Prosedur itu adalah pengoperasian SIM, manualnya, cara menggunakan aplikasi itu kayak gimana, itu masuknya ke prosedur ya. Dokumen yang memuat aturan yang berhubungan dengan sistem. Ya. Itu kemudian manusia, ya, kita brainware yang terlibat dalam sebuah SIM meliputi ada operator, ada programmer, ada sistem analis, ada manajer, manajerial, dan tingkat strategis atau direktur-direktur. Kemudian ada basis data atau database. Database adalah sekumpulan data yang terorganisir, tersusun dengan baik di mana data tersebut saling berkaitan dalam suatu cara yang berarti dan dapat diakses. Mungkin nanti teman-teman akan belajar tentang basis data relasional. Itu kenapa harus dibikin relasional? Karena biar terorganisir dan tersusun dengan baik, ya, saling berkaitan. Itu komponen sistem informasi, ada jaringan dan komunikasi tentunya. Kalau tidak ada jaringan, kita tidak bisa juga ya. Komunikasi itu bisa aja komunikasi antara keyboard dengan layar, itu bisa sebutnya. Atau antar individu dengan yang lain, ada pertukaran informasi misalnya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Untuk materinya, saya akan kirim di Classroom. Ya. Nanti untuk kode Classroom-nya, saya akan kirim di... ini ketua kelasnya siapa? Kalau yang di sini. Saya, Pak. Astri. Astri. Oke. Nanti Astri chat ke saya ya. Nah, saya akan kirimkan kode Classroom-nya ke Astri. Iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Sebelum berakhir, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ininya Pak, kalau recordnya bakal di iniin nggak Pak, di posting nggak Pak? Apa record apa? Record ini. Saya akan Pembahasan posting sekarang. paling nanti di LMS ya postingnya. Di LMS. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini kayaknya lebih senang lewat video ya, mempelajarinya ya. Mau di YouTube atau di video biasa nih? Saya tergantung request aja lah. Video biasa aja, Pak. Oh, video Iya, biasa aja. Takutnya mau di YouTube. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan nanti materinya akan saya share di Classroom dulu lah. Karena LMS-nya masih banyak masih banyak gangguan. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Ya. Terima kasih, Bang.